Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadana dengan NIM 111230148 dari Desain dan Komunikasi Geologi TGC. Sini saya akan mempresentasikan referat saya yang berjudul Karakterisasi Mineral Lempung dan Kaitannya dengan Kestabilan Lereng di Daerah Jeruk, Pacitan, Jawa Timur. Pendahuluan, kawasan daerah Jeruk, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur merupakan zona perbukitan berlereng terjal yang tersusun oleh perselingan batu lempung, batu pasir, dan batu gamping yang berumur tersiar, yang secara inheren bersifat rentan terhadap bencana pergerakan tanah, khususnya pada musim penghujan dengan intensitas hujan yang tinggi. Komponen mineral lempung seperti smectite, kaolinite, illite, dan chlorite itu memegang peranan fundamental yang mengontrol perilaku mekanik tanah dan batuan lapuk melalui pengaruhnya terhadap indeks plastisitas, potensi pengembangan atau swelling, dan parameter kuat geser material. Identifikasi dan kuantifikasi mineral lempung secara kuat dapat dilakukan melalui analisis XRD dan selanjutnya diintegrasikan dengan data pengujian geoteknik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi mineral lempung pada zona lereng daerah Jeruk menggunakan analisis XRD, lalu mengevaluasi sifat fisik dan mekanik tanah melalui serangkaian pengujian geoteknik terstandar, dan yang terakhir menganalisis korelasi antara komposisi mineralogi lempung dan parameter kestabilan lereng dalam kerangka pendekatan terpadu geologi dan geologi teknik. Untuk metode penelitian sendiri, metodologi dalam kajian ini mencakup beberapa tahapan yang saling terintegrasi dan meliputi pengambilan sampel, analisis laboratorium, serta pengujian sifat fisik mekanik tanah dan analisis kestabilan lereng. Jenis pengujiannya analisis XRD, yaitu analisis XRD fraksi lempung, analisis ukuran butir, batas Atterberg, berat jenis spesifik, uji geser langsung, dan uji triaksial. Selanjutnya untuk geologi, bernama stratigrafi, didominasi oleh formasi huni yang berumur Miosen tengah hingga akhir. Litologinya berupa perselingan batu lempung, batu pasir gampingan, dan napal, dengan batu lempung yang berwarna abu-abu kehijauan hingga kecoklatan, kompak, dan memiliki struktur perlapisan. Pada zona pelapukan, ini mengalami pelunakan dan perubahan warna menjadi coklat kemerahan akibat laterisasi dan oksidasi dari mineral besi. Untuk morfologi lerengnya sendiri, kemiringannya berkisar dari 15 derajat hingga 45 derajat, yaitu berombak atau bergelombang hingga terjal dengan ketinggian 50 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Selain itu juga dijumpai morfologi sisa longsoran berupa permukaan amphitheater di bagian atas lereng dan akumulasi material rombakan di kaki lereng. Kondisi hidrogeologi di daerah penelitian, yaitu terdapat rembesan air atau seepage pada zona tengah lereng yang dapat mengindikasikan eksistensi akuifer lokal yang dapat berpengaruh juga signifikan terhadap tekanan air pori dan kestabilan lereng. Selanjutnya untuk karakteristik clay mineral, yaitu yang pertama identifikasi smectite dengan pola perubahan jarak basal. Di sini merupakan ciri diagnostik dari smectite group. Lalu komposisi mineral lempung terdiri dari smectite sekitar 35 hingga 62%, lalu illite 15 hingga 28%, kaolinite 10 hingga 22%, chlorite 5 hingga 12%, lalu yang terakhir mixed layer illite smectite yaitu 5 hingga 15%. Distribusi spasialnya, zona tengah lereng midslope kandungan smectite tertinggi berkaitan dengan zona pelapukan yang intensif dan fluktuasi dari muka air tanah. Zona puncak lereng, kaolinite lebih dominan, mencerminkan adanya tahap pelapukan yang lebih lanjut. Lalu smectite yang teridentifikasi konsisten pada 12 titik pengambilan sampel. Selanjutnya sifat fisik dan indeks tanah. Batas Atterberg di sini yang pertama ada liquid limit yaitu 48 hingga 78%. Selanjutnya plastic limit berkisar 22 hingga 38%. Indeks plastisitas 26 hingga 40% yang mencerminkan klasifikasi lempung dengan plastisitas tinggi yang berkorelasi kuat dengan indeks kandungan smectite yaitu 0,87. Selanjutnya analisis ukuran butir. Fraksi lempung terdiri dari 35 hingga 65%, fraksi lanau 25 hingga 45%, fraksi pasir halus
terdiri dari 5 hingga 20%. Sifat fisik lainnya ada berat jenis spesifik atau gravity spesifik, yaitu 2,61 hingga 2,72, yakni tipikal mineral silikat dan aluminosilikat. Selanjutnya kadar air alami itu 28 hingga 52%, yang dimana tertinggi pada zona tengah lereng. Selanjutnya parameter kuat geser. Pertama adalah kohesi dengan nilai 8 hingga 32 kilopascal. Selanjutnya sudut geser dalam dari 12 hingga 24 derajat. Pada zona tengah lereng atau kandungan smectite lebih dari 50%, nilai kohesi dan sudut geser dalam konsisten lebih rendah dibandingkan zona puncak dan kaki lereng. Korelasi negatif smectite-nya adalah 0,82. Selanjutnya ada mekanisme penurunan kuat geser akibat smectite. Luas permukaan spesifiknya yaitu 400 hingga 800 meter kuadrat per gram. Selanjutnya kapasitas tukar kationnya adalah 80 hingga 120 mekuivalen per 100 gram. Lalu pada kondisi jenuh, absorpsi air masif di lapisan interlayer yang menyebabkan ikatan antar partikel melemah, sehingga kuat geser residual turun signifikan. Selanjutnya ada analisis kestabilan lereng dengan metode Bishop Simplified. Didapatkan faktor keamanan zona tengah lereng dari angka 1,02 hingga 1,18. Itu dimana berada pada ambang batas kritis. Selanjutnya lereng berada pada dalam kondisi hampir tidak stabil pada kondisi jenuh penuh, sehingga memerlukan tindakan mitigasi segera. Simpulannya, mineral lempung di daerah penelitian didominasi oleh smectite, diikuti oleh illite, kaulinite, chlorite, dan mineral campuran illite smectite. Kandungan smectite tertinggi ditemukan pada zona tengah lereng yang berhubungan dengan intensitas pelapukan dan fluktuasi muka air tanah. Selanjutnya terdapat korelasi positif yang kuat antara kandungan smectite dengan nilai indeks plastisitas dan korelasi negatif yang kuat dengan sudut geser dalam. Hal ini menunjukkan bahwa smectite merupakan faktor mineralogi pengontrol utama perilaku mekanik tanah di daerah penelitian. Selanjutnya, analisis kestabilan lereng menghasilkan faktor keamanan berkisar 1,02 hingga 1,18 pada kondisi jenuh untuk zona tengah lereng, yang dimana mengindikasikan kondisi kritis yang memerlukan perhatian serius dalam upaya mitigasi bencana gerakan tanah. Terakhir, pendekatan terpadu antara analisis mineralogi XRD dan pengujian geoteknik terbukti efektif dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara komposisi mineral lempung dan kestabilan lereng, sehingga dapat menjadi acuan dalam studi kerawanan longsor di kawasan serupa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.